sebelum diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Kenapa? Banyak ngucapin tasbih. Mana tasbihnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laharatin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wa qurra wal mujahidin fi din syarikil adim wa gharibi bi bariya bahriya subhanallahi ruhi jami'al qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Susanarihi abaina wa umatina wa jadadina wa jadatina wa qarabatina wa ahli baitina wa syaihina wa alimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Allah yaghfir lahum junubahum wa yaskinul jannah. Khususan laruhi mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahhalahu fahmi. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-babus tsani wal 'ishrun. Bermula bab yang ke-22 fi fadilatit tasbih, di dalam menerangkan keutamaan mengucapkan tasbih, zikir dengan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dianggap ringan nih baca tasbih. Ya. Wa anil Hasani, dan diriwayatkan dari Imam Hasan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, telah berkata Imam Hasan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajatun inda makhluqin falyakif ala yaminih. Man kana lahu hajatun, barang siapa yang ada baginya punya hajat, inda makhluqin, di sisi makhluk ciptaan Allah, falyakif, maka hendaknya diam, mendiamkan diri, ala yaminihi, pada pihak kanannya,
wal yakul dan mengucapkan hadhil kalimat ini. Mana yang membuat kita tercapai hajat kita yang harus kita baca. Wal yakul, hendaklah baca ini. Hadhil kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Coba bisa semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita lagi punya hajat apa aja, punya kebutuhan, punya keinginan, maka banyak-banyak kalimat ini dibaca. Ulangi lagi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, banyak-banyak itu aja. Banyakin tasbih itu namanya. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, dan segala puji milik Allah. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Wallahu akbar, dan Allah itu maha besar. Wala haula, dan tiada daya untuk berbuat taat, untuk berbuat ibadah. Wala quwata, dan tiada kuat kita untuk meninggalkan maksiat. Illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan yang kita tidak punya daya upaya apa-apa. Kita ini kotor, maka kita sucikan Allah. Subhanallah, Allah maha suci. Puji-pujian semuanya tidak menjadi kesombongan bagi kita. Kita nggak ada apa-apanya. Walhamdulillah, puji-pujian semuanya milik Allah. Kalau dipuji-puji jangan bangga, jangan sombong. Jangan sombong kalau kita dipuji. Jangan bangga, jangan angkuh. Sebab puji-pujian semuanya kembalikan kepada Allah. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib kita meminta kepadanya, yang wajib kita mensucikan dia, yang wajib kita mohon ampun kepadanya, illallah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha pengampun segala dosa hamba-hambanya, selagi hamba minta diampuni dosa-dosanya. Wallahu akbar, dan Allah maha besar, maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan terbukti kebesaran-kebesarannya, ciptaannya yang begitu besar. Allah ciptakan yang tidak mampu manusia siapapun menciptakan semacam itu. Ciptakan langit, ciptakan bumi. Allah maha besar, bisa mampu berkuasa dengan menciptakan alam semesta ini. Wala haula, dan tiada daya untuk berbuat taat. Kita taat, kita ibadah, kita rajin sholat berjamaah, kita rajin ngaji. Itu adalah kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak mau menghina orang-orang yang masih belum mau ibadah, jangan. Yang masih doyan maksiat, jangan.
Jangan sekali-kali. Itu kehendak Allah, semuanya udah diciptakan oleh Allah. Kekuasaan dari Allah. Kadang-kadang mereka ingin tobat, ingin berbuat baik, ingin seperti orang-orang lain pada rajin ibadah. Tapi berat hawanya. Diberatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka kesempatan banyak untuk berbuat taat, untuk berbuat ibadah. Duitnya banyak, waktu banyak. Tetapi tidak diberikan kelonggaran oleh Allah. Tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Dikasih kesibukan yang lain malah. Inilah semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini padahal sudah diberikan ini jalan yang benar. Ya ikutin dan ikutin. Ternyata masih banyak yang jalan kepada jalan yang salah. Sudah dibilang ini banyak keuntungan menyelamatkan kita dunia akhirat. Tapi masih banyak meninggalkan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa melangkahkan kaki ke masjid adalah satu karunia dari Allah yang harus disyukurin. Badan kita sehat, pikiran kita sehat. Ya, sehingga kita datang hadir di tempat yang mulia, di majlis-majlis talim, di masjid, di mushola, tempat kita ibadah. Itu karunia dari Allah yang harus kita syukurin. La haula. Tidak ada daya apa-apa kita untuk berbuat taat. Ya. Illa billah. Wala quwata. Tiada kekuatan kita untuk meninggalkan maksiat. Coba lihat. Orang ahli maksiat itu nggak gampang dia untuk meninggalkan maksiatnya. Ahli durhaka yang biasa berjudi. Berat untuk meninggalkan kebiasaan berjudi. Kebiasaan berbuat zina begitu juga. Selagi masih ada yang melayani dia, Masya Allah masih doyan ke situ. Susah meninggalkannya. Apalagi itu dianggapnya bisnis yang paling ringan. Waduh, jadi mucikari segala macamnya. Nauzubillah min. Berat. Ya, meninggalkan maksiat itu nggak gampang, Pak. Kalau udah terbiasa berbuat maksiat. Bagi orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah semacam itu. Padahal dia tahu itu perbuatan haram. Begitu juga makan harta riba. Wih, menguntungkan, kata dia itu sangat besar keuntungannya. Padahal itu bentuknya riba. Yang akan menyiksa dirinya nanti itu harta yang hasilnya dari riba. Apalagi mencuri dan sebagainya, korupsi dan sebagainya. Merasa dia sebagai penguasa, seenaknya dia tuh mengelola keuangan, kekayaan yang ada. Allah berikan kepada dia padahal untuk rakyatnya. Padahal untuk masyarakatnya. Padahal untuk orang miskin. Padahal untuk orang du'afa. Kenapa dimanfaatkan olehnya? Saudara-saudara rahimakumullah. Sering-sering kita baca la haula wala quwata illa billah. Allah banyak berikan harta kepada kita. Jangan kita bangga. Akan tetapi kita harusnya hati-hati. Sebab itu semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Subhanallah. Jadi orang berbuat taat kayak kita nih ibadah semuanya. Ini dengan kehendak Allah, dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan Allah. Begitu juga di sana orang yang pada maksiat, yang pada nggak sholat, nggak ibadah. Semuanya itu adalah ketentuan dari Allah. Sebab Allah menyiapkan untuk di akhirat kelak nanti ada surga, ada neraka. Ya. Jadi itu kita berantas. Kekafiran udah diberantas habis-habisan, nggak bisa supaya nggak ada yang kafir, nggak bisa. Dan nanti neraka siapa yang nempatin? Ya, kita mah sudah tugas kita berdakwah, ikutin aja. Mudah-mudahan aja ada yang ngikut kepada kita. Zaman Rasul juga nggak habis orang kafir, orang musyrik ya. Hanya sebagian saja yang beriman kepada Allah dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
beruntunglah Anda, kita semuanya yang ada di sini, padahal belum pernah mendengar langsung dengan ucapan Rasul, kecuali kita melalui hadis, ya, yang kita dengar dari ulama-ulama. Nggak pernah kita melihat wajah Rasul, nggak pernah ketemu dengan Nabi, tapi kita tetap beriman kepadanya. Sudah bersyukur, ada Habib katanya, keturunan dari Nabi, itu aja kita udah rasanya hormati banget. Padahal keturunan udah berapa keturunan itu. Kita hormatin banget. Apalagi kalau masih ada Nabi, model kayak kita nih semuanya. Wah, sahabat-sahabat yang paling kental nih. Mudah-mudahan kita diakui sebagai muqarrabin. Orang-orang yang pandai mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan ibadah, ikhlas, semata-mata menuntut ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kita ucapin ini banyak-banyak, ini menyebabkan kita menjadi orang yang dapat terpenuhi segala kebutuhan kita. Kalau banyak hajat, umpamanya ya lagi punya hajat lah, supaya ini, supaya itu, supaya sukses, banyak-banyak baca ini. Yaitu tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kecuali dengan pertolongan Allah yang ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Wa haqqi rabbi ma qalaha abdun. Maka demi hak Tuhanku, ma qalaha abdun, tidaklah membacakannya kalimat tasbih ini abdun oleh seorang hamba illa qadallahu hajatahu, melainkan memenuhi Allah Ta'ala akan segala hajatnya, allati yatlubuha, yang dia tuntutnya tuh hajatnya, apa yang diinginkannya. Kainan makana min umurid dunia, adakah ia daripada urusan-urusan dunia, wal akhirah, dan urusan akhirat. Urusan dunia kek, urusan akhirat kek, kudu mintanya dari sekarang. Ya, jangan ada lagi mintanya nanti di akhirat. Akhirat udah selesai. Tidak ada sholat lagi, tidak puasa lagi, tidak ada berdoa lagi di sana. Kalau udah mati udah nggak ada doa lagi di sana, nggak ada usaha lagi. Kalau udah mati baru bertasbih, udah nggak ada waktu di sana bertasbih. Ya, sholat yang 5 waktu adalah hanya di dunia waktu kita hidup. Paling kadang-kadang tempat sendiri dah, udah tahu yang banyak batuk ya. Illa qadallahu hajatahu, melainkan Allah akan memenuhi segala hajatnya, allati yatlubuha, yang dia mintanya. Kainan makana min umurid dunia, adakah ia itu daripada urusan dunia, wal akhirah, dan urusan akhirat. Bahkan wala yamutu, orang ini tidak bakal mati. Waduh, tidak bakal mati hatta yara maq'adahu fil jannah, sehingga dia bisa melihat tempat kedudukannya nanti di dalam surga. Masya Allah. Keuntungan besar dengan membaca kalimat ini. Banyak-banyak. Makanya saya bilang, ini bab orang kaya nih. Kaya dunia, kaya di akhirat. Nggak mati selain daripada kecuali dia diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Tempatnya tuh di surga. Jadi ketika meninggal dunia dibayangkan dulu tuh surga dia. Dikasih tahu dulu, nih tempat kamu di sini. Baru mati. Enak gak kira-kira tuh? Enak gak kira-kira? Iya. Jangan sampai mau mati dilihatkan dulu kepadanya neraka. Nauzubillah min surga. Antum kenapa? Karena sering baca tasbih. Bapak-bapak, itu bis sholat itu yang 33 jangan dianggap remeh. Mana diantaranya itu?
Yang setiap di sholat kita baca, subhanallah, 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 subhanallah. Kan di situ itu adanya. Setiap pada sholat. Jangan dianggap remeh. Kalau kita remehkan, kita diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita pentingkan, kita perlu kepada itu, maka Allah memerlukan kita. Ya. Ini kadang-kadang habis sholat, mentang-mentang udah sholat berjamaah, udah pahalanya udah gede aja, udah cakep aja deh. Ya kan? Habis sholat berangkat pulang. Ya kurang tahu nih orang keuntungan yang sangat besar. Apa diantaranya? Hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang tekun sudah, istiqomah sudah. Biasakan itu, tasbih yang 33 kali, tahmid yang 33 kali, takbir yang 33 kali. Jangan dikecilkan, jangan diremehkan. Biasakan itu, jangan ditinggalkan dulu tempat duduk kita. Daripada sholat yang 5 waktu, sesudah sholat kita baca itu, kita baca doa sampai selesai. Maka kita kembali ke rumah maghfurah. Sudah diampuni dosa-dosa kita semuanya. Alhamdulillah. Lakukan. Katanya pengen selamat hidup. Pengen husnul khotimah. Makanya kita boleh jadi saksi, Pak. Ketika Tumino yang meninggal di sini. Sukino ya. Supino, Papino ya. Subhanallah di depan saya. Di sini, depan Haji Muhammad itu. Ya. Ketika itu langsung kelepek. Ya ini mah habis sudah nggak bisa ketolong kita. Dia biasanya itu kan bawa obat-obat itu tuh, obat jantungnya yang dibuat di bawah lidah. Saya lihat ada di kantongnya. Saya mau kasih, udah susah masuk. Katanya dari rumah, udah minum itu katanya. Ya begitulah ajal. Kalau memang sudah Allah tentukan, dimanapun akan meninggal kita, nggak tahu. Ya, di mana kita akan meninggal dan apa yang kita akan lakukan ketika meninggal dunia itu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu dia akan mati di mana, nggak tahu. Semuanya hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kapan umurnya nggak ada yang tahu. Sampai berapa umur kita nggak tahu semuanya. Semuanya itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita siap-siap aja. Kudu siapin. Jangan kita anggap remeh kehidupan kelak nanti di sana. Sebab gambaran hidup kita di dunia ini adalah kenyataan nanti untuk di akhirat kelak nanti. Ya, kalau Allah sudah kasih bayangan, nah ya kehidupannya begini ya nanti di sana begitu. Ya, nah kehidupannya begitu ya nanti kehidupannya nanti di akhirat kayak gitu lah. Jadi semuanya bisa kita lihat bagaimana kelakuan seseorang waktu di dunia ini. Maka di akhirat ya begitulah nasibnya. Mudah-mudahan kita walaupun bagaimanapun kelakuan kita, yang penting kita mengharapkan pada Allah husnul khotimah. Akhir hayat kita tetap beriman bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai Anda ini meninggal dunia, mati kecuali dalam keadaan Islam. Menjalankan segala ajaran Allah dan Rasulnya. Dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita bidik. Nah ini diantaranya nih talim kita. Sampai salat subuh. Ya sampai terbit mentari. Nanti kita salat 2 rakaat. Pahalanya apa? Dapat pahala apa tuh? Haji dan umrah. Kan besar banget itu Allah berikan pahala kepada kita. Sangat murah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat sayang kepada hambanya yang rajin ngaji. Yang rajin ibadah. Ya, apalagi rajin sholat subuh. Godaannya luar biasa tuh sholat subuh.
berjamaah, ya. Subhanallah, ngantuk kadang-kadang. Tapi alhamdulillah santri di sini rajin-rajin. Ya. Ya, kalau ajan apa rajin alhamdulillah, ya. Yang rajin, yang rajin. Rajin baru 2 tuh yang rajin. Rajin tuh baru semuanya rajin, ya. Nah, mudah-mudahan, nah ya, mumpung muda, jangan udah tua baru mau ibadah yang rajin. Dari sekarang. Ini yang tua-tua begini karena rajin dari muda. Karena rajin dari muda ini. Ya, jadi sekarang rajin ibadahnya. Coba kalau yang malas, berat banget kita menuju masjid. Ya. Nah, itu jangan ditinggalkan, jangan diremehkan. Tidak akan meninggal dunia sebelum diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Kenapa? Banyak ngucapin tasbih. Mana tasbihnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu aja banyakin. Kalau kita lagi banyak hajat-hajat di dunia ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma alal ardi rajulun ay insanun zakarun aw unsa yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Segitu aja. Sampai situ aja tuh. Apa kata Nabi? Ma alal ardi rajulun, tidak ada di atas bumi ini seorang laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan, ai insanun zakarun au unsa, laki-laki ataupun perempuan, yaqulu, yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa ghufirat junubuhu, melainkan dihapuskan, diampuni semua dosa-dosanya. Ghufirat junubuhu, diampuni semua dosa-dosanya. Walau kanat fil kasrati, meskipun keadaan banyak luar biasa dosanya itu, misla zabadil bahri, bagaikan buih di pantai lautan. Banyak gak buih di pantai lautan? Halo? Banyak gak buih di pantai samudra? Banyak begitu. Pula adalah dosa orang itu sebanyak itu. Kalau dia mengucapkan ini kalimat, diampuni semuanya dosa-dosanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, ini diantaranya. Tasbih, tahlil, tahmid, takbir yang harus kita sering-sering baca. Ai wa huwa ma ya'lu ala wajhi, yaitu yang namanya buih lautan itu apa yang naik ketika terjadi ombak besar, ya. Nah, yaitu pada naik ke daratan tuh buih-buih itu. Rawahu Ibnu Amru, dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Umar. Wa fil ahadits zakiyati, dan di dalam hadis-hadis az-zakiyat yang bersih-bersih, ya, di Sayyidil Bakri, karangan Sayyidil Bakri, an Abdullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala, berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma alal ardi ahadun, tidak ada di atas bumi satu orang pun, yaqulu, yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah illa kufirat anhu khotoyahu,
melainkan dihapuskan daripadanya semua dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, meskipun banyaknya dia punya dosa bagaikan buih di lautan. Hadisun hasanun, hadis ini dinilai hasan, sangat bagus sekali. Ya. Akhrajahu Tirmidzi, telah mengeluarkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi, wa rawahul Hakim, dan telah meriwayatkan pula Imam Hakim, wazada, dan ditambahkan oleh Imam Hakim, wa subhanallah walhamdulillah, dengan kalimat subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selain dimudahkan semuanya urusan kita, juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bakalan mati orang itu kecuali diperlihatkan dulu tempatnya di dalam surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan sekalian rahimakumullah, ya, apa yang kita sampaikan ini aja amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Ya, dengan ucapan ini kita biasakan, kita banyakkan. Itu gampang sekali sebetulnya. Nuntut ilmu itu gampang, ngamalinnya yang berat. Lupa mulu, lupa. Ya. Jadi kalau lagi punya hajat sekalian, kita sholat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Kalau lagi punya hajat nih, saya kasih tahu, lagi punya hajat, salat 4 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah baca ayat surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 10 kali. Pada rakaat pertama. Rakaat kedua sesudah Fatihah Al-Ikhlas 20 kali. Jadi berapa tuh? 30. Diri lagi 2 rakaat lagi sholat kita. Rakaat pertama adalah 30 kali Fatihah. Nah, bikin banyak deh. Rakaat keempat 40 Fatihah. Surah Al-Ikhlas maksud saya. Sesudah Fatihah baca Al-Ikhlas 30. Rakaat yang keempat sesudah Fatihah baca Al-Ikhlas 40 kali. Ya, ingat. Kalau lagi punya hajat, salat hajat berapa rakaat? Salat hajat berapa rakaat? Jangan 100 rakaat. Kebanyakan. 4. Sesudah Fatihah baca kulhu 10 kali. Jangan kulhu. Jangan begitu, nanti kulhu aja lagi. Surah Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat yang kedua berapa kali? Diri lagi, 2 rakaat lagi salatnya. Rakaat pertama berapa kali? 30. Sesudah baca Fatihah baca Al-Ikhlas 30 kali. Rakaat yang kedua sesudah Fatihah baca Al-Ikhlas 40 kali. Jadi jumlahnya berapa tuh? Semua 100. Sesudah salam selesai sholat 4 rakaat. Ini banyakin ini, ya, banyakin ini. Apa yang kita bacakin? Subhanallah, terus alhamdulillah. Ayo lanjut. Subhanallah. Sampai sepuasnya kita. Sampai capek. Ya, sampai capek. Sampai habis waktu mau 100 kali itu kayak mau baca mau 1000 kali. Sampai sepuasnya kita. Maka semakin banyak, semakin kita khusyuk, semakin cepat tuh usaha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan sholatnya yang khusyuk. Yang 4 rakaat itu harus khusyuk. Sholatnya khusyuk, biar tenang. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala urusan kita melalui kita, insyaallah hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamam ala mayyaji imam wali anbiya hitam wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya Rabbana tarafna على الذي أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل خوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وساهل الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نزع بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى